Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armin Faizani dari kelas X7C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi lanjutan tentang mengelola EndNote dan penelusuran kepustakaan secara online, yang dimana saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, Saudari Briara, yang telah menyampaikan tentang mengelola EndNote secara manual. Kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu EndNote? EndNote merupakan aplikasi bibliografi yang berfungsi untuk membuat dan mengatur database referensi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Thomson Reuters. Sumber http wikipedia.org. Lalu kemudian fungsi EndNote. Yang pertama, mengatur dan mengelola referensi Anda dalam database referensi pribadi. Kemudian, memindahkan dan mendownload referensi dari sumber bibliografi menjadi referensi database pribadi menggunakan EndNote. Yang ketiga, EndNote menggunakan berbagai macam gaya bibliografi untuk berbagai aturan penulisan jurnal. Yang terakhir, pencarian literatur di internet langsung menggunakan EndNote. Memasukkan referensi secara online. Ada dua cara memasukkan database referensi secara online. Yang pertama, memanfaatkan EndNote sebagai search engine. Yang kedua, mencari di internet web database jurnal, kemudian mengimport jurnal yang diinginkan ke dalam EndNote. Dan syarat utama untuk melakukan ini haruslah terkoneksi dengan internet. Jadi apabila teman-teman semua tidak terkoneksi internet, otomatis tidak dapat memasukkan referensi secara online. Memanfaatkan EndNote sebagai search engine. Di sini terdapat tampilan EndNote berupa aplikasi X7, dan akan saya sampaikan tentang cara-cara memasukkan EndNote sebagai search engine. Yang pertama, silahkan klik online search mode pada toolbar. Lalu, silahkan teman-teman pilih PubMed di online search. Dan selanjutnya akan muncul jendela online search di bagian atas. Maka teman-teman bisa mencari jurnal yang terkait dengan penelitian teman-teman berdasarkan topik, judul penulis, tahun, nama jurnal, dan lain-lain. Manfaatkan EndNote sebagai search engine. Langkah selanjutnya, yang pertama, kemudian setelah muncul judul-judul jurnal, hasil pencarian, teman-teman bisa memilih jurnal mana yang teman-teman inginkan. Lalu, teman-teman juga bisa mengunjungi langsung web jurnal tersebut berada dengan mengklik 2 kali judul jurnal tersebut, kemudian klik alamat URL jurnal tersebut. Beberapa judul jurnal mungkin akan hanya teman-teman dapatkan abstraknya saja, tidak mendapatkan full PDF. Karena beberapa jurnal tersebut sifatnya berbayar. Mencari di web database jurnal.
Pada halaman ini saya tampilkan beberapa situs web database jurnal online, bisa disebut sebagai kepustakaan online. Di sini terdapat beberapa situs website online. Yang pertama, http://sekular.google.com. Yang kedua, http://gopubmed.org. Yang ketiga, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Yang keempat, http://europemc.org. Kemudian http://abhapublication.org dan alamat web jurnal lainnya. Di sini terdapat contoh dari website PubMed. Silahkan search topik yang teman-teman inginkan. Atau jika ingin pencarian lebih spesifik, silahkan klik Advanced. Lalu masukkan kata kunci sesuai topik yang teman-teman inginkan. Kemudian silahkan review singkat artikel yang muncul. Jika sudah sesuai dengan judul, maka silahkan centang judul artikel yang teman-teman inginkan. Dan selanjutnya, teman-teman akan memasukkan artikel ke dalam aplikasi EndNote. Nah, ini terdapat gambar di dalam aplikasi EndNote. Teman-teman centang jurnal yang diinginkan. Lalu kemudian klik Send to. Pilih Citation Manager. Dan kemudian silahkan teman-teman create file. Setelah terdownload filenya, silahkan open dengan EndNote. Maka otomatis referensi tersebut pindah ke EndNote. Dan biasanya pada bagian imported reference, silakan pindahkan hasil pencarian teman-teman ke folder database yang teman-teman punya dengan cara klik kanan reference, kemudian copy dan paste ke folder teman-teman. Dengan cara online ini, teman-teman tidak perlu susah-susah untuk mengetik secara manual, karena semua informasi, judul artikel, penulis, dan lain-lain akan pindah secara otomatis ke file teman-teman. Nah, di sini terdapat contoh lain, yakni dari website googlescholar.co.id. Silahkan buka website http://sekular.google.co.id. Kemudian teman-teman rubah dahulu settingan atau setelan. Klik setelan pada bagian atas. Pada pengelolaan bibliografi, rubah bibtex menjadi EndNote. Kemudian save atau simpan. Nah, di sini terdapat tampilan tentang bagaimana merubah pengelolaan bibliografi bibtex menjadi EndNote. Ya, lanjut. Kemudian kembali ke halaman pencarian Google Scholar. Kemudian silahkan cari topik yang teman-teman inginkan. Setelah ketemu artikel yang diinginkan, pada bagian bawah klik import ke EndNote yang dilingkari oleh garis merah. Lalu klik save file jika ingin menyimpan. Jika ingin membuka saja, pilih open with, kemudian pilih other. Setelah itu pilih EndNote, kemudian OK. Dan selanjutnya, hasil import teman-teman akan dibuka ke dalam EndNote. Dan selanjutnya, pindahkan ke grup atau folder di mana teman-teman berada. Itu tadi 2 contoh dari aplikasi daftar kepustakaan online yang terdapat di
internet. Selesai presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.